Halo Kumaha Damang, saja Anda menyimak berita Bandung bersama saya Rama Ditya Domas. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pabrik roti di kawasan Cileunyi, Kabupaten Bandung ludes dilalap api. Belasan rumah di Desa Sukamaju Ciamis rusak akibat pergerakan tanah. Warga memilih mengungsi karena curah hujan masih tinggi. Bermaksud menolong rekannya yang tenggelam, 3 pekerja malah sama-sama tenggelam hingga tewas di danau buatan di kawasan industri di Cikarang. Ya, kita ke informasi pertama. Kebakaran melanda salah satu pabrik industri rumahan pembuatan roti di kawasan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kebakaran diduga dipicu saat proses pemanasan minyak ditinggal para pekerja hingga timbul percikan api yang menyambar tabung gas. Kepulan asap membumbung tinggi ke langit saat kebakaran melanda sebuah industri rumahan pembuatan roti di kawasan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Rabu siang. 3 unit armada damkar dari pos Cicalengka tiba di lokasi kejadian usai mendapat laporan warga. Namun kencangnya angin membuat bangunan 2 lantai di tempat pembuatan roti ludes dilalap api. Beberapa bahan dasar dan juga ribuan roti siap edar ikut ludes terbakar. Butuh waktu 30 menit untuk menjinakkan kobaran api sehingga tak merembet ke bangunan lain. Saat kebakaran, belasan pekerja langsung berhamburan keluar ruangan untuk menyelamatkan diri saat kobaran api membesar. Anak-anak pada panik, soalnya itu tabung gasnya banyak kan di bawah. Mau diambilin, takut yang di atas yang itu yang meletusnya. Makanya pada keluar semua. Kebakaran diduga berawal saat proses pemanasan minyak ditinggal pekerja kurang dari 5 menit. Saat proses pemanasan, timbul percikan api yang kemudian menyambar tabung gas hingga terjadi ledakan dan membakar 2 lantai ruangan. Awal penyebabnya itu berasal dari penggorengan api karena penggorengan terlalu panas, apinya membesar, menyambar ke satu tabung gas. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Peristiwa kebakaran dalam penanganan unit reskrim Polsek Cileunyi. Sejumlah saksi sudah diminta keterangan dan kerugian materi diperkirakan mencapai 500 juta rupiah. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Ya, diduga akibat korsleting listrik, rumah milik pejabat kecamatan di Kabupaten Subang ludes terbakar. Warga tak bisa membantu memadamkan api karena sulitnya untuk mendapatkan air. Asap hitam dari kobaran api membumbung tinggi dari sebuah rumah yang terbakar di Dusun Mekar Jaya, Desa Pusaka Jaya, Kecamatan Pusaka Jaya, Kabupaten Subang, Kamis siang. Warga sekitar tak bisa membantu memadamkan api karena sulitnya untuk mendapatkan air. 2 unit mobil damkar akhirnya tiba di lokasi. Namun sebagian besar bangunan rumah dan isinya telah hangus terbakar. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Listrik sentral listrik merambat di colokan TV itu merambat, terjadilah ini kebakaran. Ini dipadamkan oleh berapa kendaraan damkar? Ini dipadamkan damkar itu 2. Nah, kendala yang ini air. Nah, air mengambil jauh dari ininya, dari selokan airnya, maka ini mobil 1 juga kurang air. Rumah yang terbakar merupakan milik pejabat sekretaris Kecamatan Pusaka Nagara, Subang, yang dikontrakkan kepada tenaga kerja bongkar muat. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Waktu itu lagi nyuci, dia ada bau-bau gosong kayak apel kebakar, akhirnya lari, ibu ditarik sama istri dan bakar. Ruangan ini hingga ke depan, Pak? Dari ruangan tengah sampai ke depan. Akibat kebakaran kerugian ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Kasus kebakaran ditangani Polsek Pusaka Nagara. Channel Arifin melaporkan dari Subang. Ya, selanjutnya belasan rumah di Desa Sukamaju, Kecamatan Ciharbeti, Kabupaten Ciamis rusak setelah terkena bencana pergerakan tanah. Sedikitnya ada 8 rumah rusak di bagian lantai dan dinding terbelah, sehingga warga memilih mengungsi.
Hujan deras yang mengguyur wilayah Ciamis berdampak pada bencana pergerakan tanah di Desa Sukamaju, Kecamatan Cihaurbeti, Kabupaten Ciamis. Pergerakan tanah berdampak pada kerusakan rumah warga, di mana lantai dan dinding tembok terbelah. Kondisi semakin parah setelah dilanda gempa, retakan pun semakin melebar. Setelah beberapa hari diguyur hujan, retakan semakin besar dan rumah pun rusak parah. Sedikitnya ada 8 rumah rusak sedang hingga parah, sementara 5 rumah rusak ringan. Pas ada petir-petir itu nih hujan. ada retak sedikit, tapi pas parahnya mah ada gempa gitu. Oh, ada gempa, Kalau gempa semakin kan parah. yang malam Sabtu itu yang Iya. gede banget kan. Semakin gede ya, Bu. Semakin retak ya itu dia mah dari gempa kan. Itu Kalau sekarang Ibu masih ditinggali nih rumah. enggak ditinggalin tanpa. Kenapa? Akibat bencana ini, warga memilih mengungsi. Warga khawatir akan bencana yang lebih besar, apalagi dengan hujan yang masih terus dan terjadi longsor besar. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis.